Apa yang terjadi di situ? Yang terjadi di situ di DPRD-nya itu jual beli suara, Pak. Money politik juga di situ. Hitung-hitungan kursi juga gitu. Masalah di partai politik. Partai politik ini harus diruqyah dulu sampai bersih. Partai besarlah yang mendapat keuntungan luar biasa gitu. Jadi partai besar ini yang banyak kursinya di DPRD, bargainingnya semakin besar, ya kan? Nilai jualnya semakin besar. Pilkada langsung saja kepala daerah itu masih lebih loyal kepada ketum partai, Bang. Apalagi dipilih oleh DPRD. Pilkada via DPRD itu merupakan gejala kemunduran demokrasi. Selamat datang di podcast Menyala. Dari sini menyala kemana-mana. Ya, ini kayak gue kemarin baca-baca berita nih. Ya. Jadi ada wacana kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Ini agak meresahkan ya menurut gue ya. Yeah. Nah, biar kita lebih komprehensif bahasanya, kita akan ngobrol bareng sama Bang Iwan, pengamat politik dari IPR. Selamat datang, Bang. Selamat datang, Bang. Terima kasih sudah diundang. Sehat nih ya, hujan-hujan ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi gini, Bang, berapa waktu terakhir ini kan lagi ramai banget nih. Iya. Soal ada wacana kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari ada wacana ini muncul menurut Abang? Iya, kalau kita lihat setahun yang lalu ya, setahun yang lalu itu kan di hari ulang tahun Golkar, pas tahun yang lalu, Presiden Prabowo itu sebenarnya mewacanakan juga soal pilkada ini dipilih oleh DPRD. Setelah itu kan di follow up oleh Ketum Golkar setahun kemudian. Kemarin Pak Bahlil memfollow up wacana itu, dilempar lagi ke publik. Bedanya dulu kan belum ada yang follow up dari partai-partai koalisi, tapi yang sekarang sepertinya serius. Jadi bukan hanya tes ombak. Nah, kemarin itu setelah Pak Bahlil membuang wacana itu, ditanggapilah oleh beberapa ketum partai kan. Ada ketum partai PKB, Caimin, kemudian PAN, Zulkifli Hasan, dan Gerindra sendiri. Dan pernyataan itu dilontarkan oleh Sekjen Gerindra, Pak Sugiono. Kemudian menyusul Nasdem. PKS masih gamang ya, masih melihat-lihat, tapi lihat-lihat. Kayaknya di balik layar nggak berani beda juga. Kemudian Demokrat kan awalnya sempat menolak. Beberapa kadernya itu menyatakan dengan tegas bahwa mereka menolak wacana pilkada melalui DPRD ini. Karena gini, karena sejarahnya pilkada langsung yang sampai hari ini kita nikmati itu sebenarnya ada legacy Pak SBY. Pada tahun 2014 wacana pilkada via DPRD itu kan sempat dibahas dan disetujui juga sama DPR waktu itu. Tetapi karena desakan publik begitu kuat, protes begitu masif, akhirnya SBY tidak mau ambil pusing. Tidak mau ambil resiko. Beliau mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2014 pada saat itu, membatalkan itu. Akhirnya sampai sekarang masih pilkada langsung. Jadi di situ kita bisa ambil pelajaran kalau saya katakan bahwa meskipun hari ini kita melihat beberapa partai besar atau koalisi ini kan sudah mayoritas menyatakan setuju. Jadi sebenarnya tinggal formalitas saja dibahas di parlemen, tinggal ketok palu sebenarnya. Selesai. Tinggal ketok palu. Tetapi sebagai catatan ya, bahwa masih ada satu kekuatan politik yang tidak boleh diabaikan. Apa tuh, Bang? Kekuatan politik civil society. Masyarakat lah. Iya, masyarakat, media. Tokoh masyarakat, pemuda dan lain-lain lah. Jadi itu tidak bisa diabaikan karena pada 2014 itu
walaupun mayoritas partai menyetujui, tapi karena publik sendiri tidak ingin dan melakukan protes, menang juga kekuatan politik yang satu itu. Nah, kita lihat juga kemarin pada bulan Agustus, begitu desakan publik sangat luar biasa, demo masif, ya kan, minta DPR dibubarkan dan lain-lain, sampai ada yang meninggal. Pak Prabowo turun langsung dan membatalkan beberapa kebijakan, ya kan. Kemudian mendorong partai koalisi untuk memberi sanksi kader-kader yang dianggap melanggar pada saat itu. Nah, sehingga situasi mereda, ya kan. Ya, walaupun di ujungnya sanksi di MKD juga tidak tegas gitu. Nah, ini Bang, kalau saya melihat kan, saya baca-baca gitu kan, salah satu reason atau alasan kenapa ini diwacanakan atau dimunculkan itu adalah begitu mahalnya proses demokrasi. Betul. Nah, sebenarnya apakah itu memang menjadi dasar problem dari wacana ini digulirkan ke masyarakat? Ya, jadi gini Bang, saya ingin cerita dulu nih. Memang pilkada langsung ini harus kita akui secara objektif, biayanya cukup mahal. Selain biaya penyelenggaraan, biaya politiknya itu jauh lebih mahal. 2024 itu kebetulan saya itu konsultan untuk beberapa calon kepala daerah. Jadi di pilkada langsung itu ada beberapa tahapan untuk menjadi calon. Sebelum menjadi calon ada istilahnya prakandidasi. Prakandidasi itu mereka berperang dulu, berebut rekomendasi partai. Apalagi pada saat itu masih 20% kan. Jadi mereka ini berperang merebut rekomendasi partai. Di situ saya melihat dengan mata kepala sudah habis puluhan M untuk mendapat rekomendasi partai itu, karena pada saat itu 20%, mereka tidak bisa cuma dapat satu rekomendasi partai, harus 2 sampai 3 dan seterusnya partai yang harus didapatkan rekomendasinya. Belum lagi masuk pada saat kampanye, ya kan? Itu biayanya luar biasa. Misalnya nih, saya kan menangani beberapa daerah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan lain-lain, dan itu daerah-daerah tambang, Bang. Semakin tinggi nilai daerahnya, apalagi di situ ada program hilirisasi nikel dan lain-lain, semakin tinggi harga suaranya. Ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap, ratusan bahkan menyentuh 1 triliun. Biaya politiknya itu sangat mahal. Nah, itu memang sangat. Ini memang harus kita akui bahwa ini salah satu kelemahan. Dari politik. Yang satunya masalahnya di partai politik. Yang kedua di prosesnya money politik. Sangat luar biasa. Nah, itulah yang menjadi dasar argumentasi yang kita lihat kan, dari argumentasi beberapa elit partai itu untuk efisiensi anggaran, kemudian menghindari politik uang. Nah, pertanyaan kemudian, apakah pilkada melalui DPRD ini menghilangkan money politik? Nah, kalau kita lihat sejarahnya, memang sejak Orde Baru itu pertama kali pilkada itu kan memang dipilih oleh DPRD. Tetapi DPRD itu merekomendasikan beberapa calon yang menentukan tetap pusat presiden pada saat itu kan. Nah, setelah itu di periode kedua di awal reformasi masih dipilih oleh DPRD, tapi peran sentralistik dari presiden itu udah berkurang. Jadi pada saat itu DPRD yang menentukan. Apa yang terjadi di situ? Yang terjadi di situ di DPRD-nya itu jual beli suara, Pak. Money politik juga di situ. Hitung-hitungan kursi juga gitu. Artinya menurut saya masalah ini bukan di sistemnya dulu. Makanya bahasa saya yang pertama harus diselesaikan adalah masalah di partai politik. Partai politik ini harus dirukiah dulu sampai bersih. Rukiah politik berarti. Karena apa? Kalau kita lihat di pilkada langsung, tadi jual beli rekomendasi untuk calon kepala daerah. Akibatnya kader partai itu sendiri, misalnya,
yang sudah berdarah-darah membangun partai di daerah, ya kan, walaupun punya elektabilitas, punya popularitas, tetapi kalah juga untuk mendapatkan rekomendasi kalau kurang isi tas. Begitu, itu catatan. Jadi pertarungan ongkos ya. Pertarungan isi tas. Akhirnya apa? Akhirnya banyak fenomena kader partai itu kecewa dan pindah partai gara-gara tidak dicalonkan sebagai calon kepala daerah karena kalah di pertarungan untuk mendapat rekomendasi tadi. Tapi gini Bang, artinya kan ada beberapa politisi lah yang menafsirkan kan kita kan secara sistem ini kan ya demokrasi lah ya. Iya betul. Demokrasi itu Pancasila klaimnya. Iya. Mereka mengatakan sebenarnya nggak ada yang salah dengan pilkada model seperti ini karena ini juga bagian dari demokrasi Betul. dan tak perlu ada yang dilakukan kan ini perwakilan gitu. Tapi maksud saya kalau memang katakanlah nanti besok nih sudah diketok gitu, nah itu mekanismenya seperti apa gitu? Itu bagaimana cara kita mengkontrol agar sistem itu katakanlah berjalan tuh dengan baik? Karena kan sangat rawan sekali kan oleh itu partai-partai besar oleh maupun apa yang disebut tuh oleh tuh oligarki lah ya. Nah kira-kira seperti apa tuh Bang dinamikanya? Ya kalau bicara soal pilkada langsung atau tidak langsung itu konstitusional atau tidak, demokratis atau tidak, sama-sama konstitusional, sama-sama demokratis. Jadi sebenarnya mau langsung atau tidak sebenarnya sama-sama tuh demokratis dan konstitusional. Tetapi kan berbicara pilkada langsung ini mewariskan hak istimewa untuk rakyat Indonesia, yaitu memiliki hak istimewa untuk memilih langsung calon kepala daerah. Itu hadiah istimewa yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Kemudian ingin dikembalikan lagi ke DPRD. Nah kita lihat fenomena 2014 itu kan karena begitu, jadi ditolak gitu. Tetapi kan kita berbicara tentang bagaimana, apa sih sebenarnya kalau bahasa medianya, apa sih motifnya gitu. Kalau bicara motif ya kita berhak menganalisa juga gitu. Berbicara motif di balik wacana ini sebenarnya apa gitu. Kenapa Golkar yang mengeluarkan wacana itu? Kalau kita kaji lebih jauh, ketika misalnya pilkada ini disetujui lewat DPRD ini, jadi saya bisa katakan partai besarlah yang mendapat keuntungan luar biasa gitu. Jadi partai besar ini yang banyak kursinya di DPRD, bargainingnya semakin besar, ya kan? Nilai jualnya semakin besar. Nanti hitung-hitungannya ya kalau bicara tadi soal money politik tadi, nanti kan kita mau lihat bagaimana sih naskah akademik yang ditawarkan oleh pemerintah dan DPR kalau nanti benar-benar mau diajukan dan dibahas, ya kan? Kita kan belum lihat. Ini kan masih wacana terkait terbuka dan tertutup saja, langsung atau tidak langsung saja, ya kan? Belum ada diskursus yang memang membahas pasal per pasal, poin per poin. Ini kan masih secara umum ya, langsung atau tidak langsung, dipilih DPRD atau dipilih langsung oleh rakyat. Masih di situ wilayah perdebatannya. Nah, kalau bicara soal yang tadi argumentasinya kan untuk efisiensi biaya dan efektivitas pemerintahan. Itu kan argumentasinya. Nah, berarti masalahnya adalah masalah money politik juga gitu. Yang pertama saya ingin sedikit mengulas soal partai politik. Nah, partai politik ini kan apakah sudah siap? Sudah siap dalam arti siap menahan godaan dalam arti. Karena kalau pilkada dialihkan ke pilkada oleh DPRD, jadi kekuasaan dan wewenang partai itu 200% lebih besar lagi gitu. Mampukah dia menahan semacam godaan untuk tidak menjadi oligarki di partai itu kan? Kemudian politik dinasti, ya kan? Kalau kita lihat sekarang di fenomena pencalekan aja lah di pemilu legislatif.
Ya kalau bisa itu anaknya, keluarganya, Ya, kakak, sepupunya, ipar, sepupu itu istrinya. dicalekin semua itu. Apalagi ini peluang jadi kepala daerah di mana-mana. Iya kan? Mampu gak partai politik itu melakukan seleksi secara sportif? Iya. Berdasarkan kaderisasi, ya kan? Berdasarkan kapasitas, berdasarkan integritas dan lain-lain. Nah, berarti kan alasan bahwasanya sebenarnya tadi kan alasannya bahwa efisiensi Iya. soal biaya demokrasi yang besar seperti itu kan sebenarnya, dan tadi juga alasan untuk mengurangi potensi money politik kan akhirnya sebenarnya sama aja kalau misalnya tadi ya Bang. Ya sama Berarti aja, karena ada potensi itu kasusnya ada. Bang, ada kasusnya di tahun di awal reformasi lah 1999 itu justru transaksionalnya itu beralih ke DPRD gitu. Jadi ada kasusnya. Nah jangan sampai seperti itu. Kalau memang nanti disahkan untuk dipilih oleh DPRD, ya harus dibuatkan semacam mekanisme yang sangat ketat, terutama di pengawasan. Iya. Ya kan? Itu harus sangat ketat. Kalau bisa diawasi 24 jam oleh aparat penegak hukum gitu, misalnya. Jadi seperti itu. Bisa nggak seperti itu? Nah, ini bicara gini Bang. Karena kan argumentasinya gini, semakin sedikit yang memilih, semakin gampang diawasi kan? Ya, Kan gitu ya, argumentasinya kan? Ya tapi apakah iya gitu? Nah, di era maksudnya sekarang kan kondisi masyarakat ini kan salah satu mungkin ya satu hal yang benar-benar yang mereka punyai saat ini kan adalah suara. Betul. Gitu. Ketika memang akhirnya pilkada tak langsung kan, akhirnya mau kemana suara mereka, gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah seandainya misalkan memang misalkan terjadi kan, artinya bagaimana nih kepala daerah ini? Karena kan ketika kita memilih langsung, harapannya kepala daerah itu mewakili kita dan juga merasa bahwa bertanggung jawabnya kepada rakyat. Iya, pilkada langsung saja kepala daerah itu masih lebih loyal kepada ketum partai, Bang. Apalagi dipilih oleh DPRD. Nah, itu. Nah, DPRD ini memilih, tidak mungkin mereka punya inisiatif sendiri di sana. Oh, kita melihat ini, kita punya daerah kita seperti ini, ya kan, kita punya budaya begini. Menurut saya ini yang terbaik nih, nggak mungkin. Nah, menurut saya tetap saja arahan dari pusat itu. Jadi gini, Pak, okay. Ada kaitan. Kalau menurut saya ada kaitan antara wacana pilkada via DPRD dengan wacana koalisi permanen itu. Iya. Nah, ini analisis saja ya. Boleh. Dugaan saja. Menurut analisis saya, kalau misalnya pilkada melalui DPRD disetujui, kemudian nanti disusul oleh wacana koalisi permanen, jadi yang menentukan dan bisa dipastikan berarti pemenang di setiap daerah itu adalah koalisi ini, gitu, nggak ada koalisi lain. Iya. Karena sudah suara mayoritas ini. Nah, koalisi ini siapa penentunya? Ya, siapa ketua ketua koalisinya, pimpinan koalisinya. Pimpinan koalisinya ya penguasa, ya kan? Berarti logika runutnya begitu. Nah, berarti yang menentukan siapa yang menang siapa? Ya, penguasa. Artinya ini analisis saja. Artinya bisa katakanlah bisa dikatakan lah ya, bahwa motif di balik ini semua. Ya, jadi selain menurut saya itu yaitu ada unsur bentuk mengkonsolidasikan kekuasaannya agar tetap tidak buruk juga. Maksudnya tidak semuanya negatif. Oke. Tidak semuanya negatif karena begini. Karena kan kalau kita lihat argumentasinya adalah efisiensi dan efektivitas pemerintah. Tidak salah juga ketika misalnya penguasa itu punya program andalan, ya kan, program utama dan lain-lain, itu ingin segera tereksekusi sampai ke daerah. Jadi di daerah itu nggak ada halangan dan rintangan gitu. Maunya kan begitu. Jadi begitu ada perintah, begitu ada program, begitu ada visi dan misi, bisa segera dilaksanakan tanpa halangan. Kalau sekarang kita lihat masalah dana transfer daerah saja misalnya, transfer daerah saja, para kepala daerah itu sudah datang ke DPR
curhat karena dipotong kan. Kemudian datang ke Kementerian Keuangan untuk diprotes dan sebagainya. Jadi mungkin fenomena-fenomena seperti itu yang ingin ditertibkan supaya efektivitas pemerintahan itu berjalan sebagaimana mestinya tujuan beliau. Gitu. Tapi kan bukankah itu jadi nggak sehat, Bang, demokrasi? Artinya bagaimana? Ya makanya kan banyak argumentasi. Ya. Makanya kan banyak argumentasi yang menyatakan bahwa pilkada via DPRD itu merupakan gejala kemunduran demokrasi. Karena ini kan ya metode-metode Orde Baru kan. Ya artinya kalau metode itu dipakai atau sistem itu dipakai, berarti itu sistem mirip dengan ini tidak sama ya, mirip dengan Orde Baru. Jadi yang sekarang kita anggap sudah maju, mundur ke sana lagi. Itu yang namanya kemunduran demokrasi. Berarti kita melangkah mundur ya. Melangkah mundur secara gitu. Demokrasi. Nah, Melangkah mundur. kalau misalkan memang argumentasinya itu adalah pembiayaan politik, apakah memang kepala daerah ditunjuk oleh DPRD akan lebih murah? Belum tentu di biaya politik ya. Mungkin di penyelenggaraan pilkadanya akan efisien. Karena mungkin tidak sampai 1 triliun kali ya. Akan efisien, tetapi di biaya politiknya belum tentu. Bisa saja harga per kursi itu sebagaimana suara yang mereka dapatkan di DPRD. Jadi ada lobby-lobby ya, kemungkinan ada lobby-lobby. Ya pasti akan banyak intrik, akan banyak lobby-lobby nanti. Kalau itu kan cuma ya 50 sampai 100 orang saja itu. Jadi tidak mungkin langsung voting. Jadi pasti akan ada banyak praktek lobby-lobby kan. Ya musyawarah mufakat gitu. Artinya ya potensi ya politik dagang sapi, berarti kan itu bisa terjadi gitu, Bang. Ya bisa terjadi, makanya. Dan malah lebih terang benderang dong. Lebih terang benderang. Makanya nanti kita mau lihat apa yang ditawarkan oleh pemerintah dan DPR di sisi pengawasannya gitu. Bagaimana ini kan kita mau menghindari money politik nih. Jadi apa nanti yang ditawarkan di naskah akademiknya itu, naskah tambahan misalnya, naskah revisinya lah. Apa yang ditawarkan, sehingga kan nanti kita bisa lihat. Kalau misalnya cuma biasa-biasa saja, kita wajib protes gitu. Jadi kalau itu menurut kita belum bisa mengawasi secara maksimal, ya harus kita protes. Nah, kita bicara pengawasan, Bang. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara pilkada, gitu kan, pilkada itu pengawasannya jelas gitu loh. Maksudnya fungsinya DPRD-nya ada, terus kepala daerah pun dapat pengawasan secara eksternal dari rakyatnya sendiri gitu. Ya, karena dia memilih gitu kan. Nah, ketika pilkada tak langsung, oke lah, kita bicara ada dua konsep lah. Maksudnya pilkada tak langsung itu, pertama itu adalah memang langsung dijaring oleh partai politik, calon-calonnya lalu dipilih, dan yang kedua itu di bagian-bagian atau di daerah-daerah tertentu dilaksanakan pilkada di daerah-daerah tertentu langsung. Di daerah tertentu ditunjuk oleh DPRD. Dan ini kan ada dua kemungkinan ini. Nah, kalau menurut Abang sendiri, dua kemungkinan ini gitu, itu apakah memang baik secara demokrasi atau dua-duanya tidak baik juga gitu? Iya, kalau agak rancu ya, kalau sebagian beda gitu. Tapi yang saya dengar wacananya itu kabupaten kota itu dipilih oleh DPRD langsung. Tetapi kalau gubernur mungkin saja nanti akan ditunjuk langsung oleh pusat. Ini wacana yang berkembang. Kita belum bisa memastikan juga gitu. Wacana yang berkembang. Wacana seperti itu, karena kan kalau kita bicara gubernur itu perpanjangan tangan langsung dari pusat gitu. Mungkin ya tadi argumentasi efektivitas pemerintahan itu. Jadi begitu. Tetapi memang kalau kita lihat bagaimana di daerah itu, ini kan sebenarnya sama saja kalau dokter itu mendiagnosa penyakit di sistem demokrasi kita sebenarnya. Apa sih masalah di sistem demokrasi kita ini? Kenapa kok
money politik masih merajalela, ya kan? Ya. Kemudian kenapa kok kepala daerah yang terpilih itu lebih banyak melakukan korupsi, tertangkap KPK dan lain-lain? Kan itu masalahnya. Nah itu sebenarnya yang harus diobati, yang harus diperbaiki, bukan sistemnya gitu, bukan karena itu malah hak rakyat dicabut, dikembalikan ke DPRD gitu. Nah kalau ini saya tanya saja, kita sebagai rakyat biasa, gambarannya begini, DPRD kita ini atau DPR kita adalah termasuk lembaga yang kepercayaan publiknya rendah. Ya. Apalagi kemarin sempat di demo dan sebagainya, itu sampai ke Dan bawah ramai sekali itu, dan ya. ramai sekali sampai dibakar-bakar tuh kantornya. Di NTB sampai sekarang belum dibangun-bangun. Nah, kemudian lembaga ini, lembaga yang ingin kita mandatkan untuk memilih kepala daerah ini termasuk lembaga yang paling korup. Termasuk salah satunya, lembaga paling korup. Nah, pantaskah kita memandatkan suara kita ke lembaga seperti itu? Abang setuju nggak? Ya, menurut keyakinan saya Bukan menurut keyakinan, setuju apa enggak gitu? kurang tepat seperti itu. Ya makanya, apalagi kita bicara data kemarin, LSI survei kan 60% lebih tuh, rakyat tidak mau. Tidak mau. Kalau pilkada via DPRD, kemudian terbaru Litbang Kompas, itu 70% lebih malah rakyat tidak mau juga. Artinya mayoritas rakyat Ya. nggak mau haknya diambil alih oleh DPRD. Jadi kalau bicara alasan, karena apa? Karena apa kan? Harusnya kan pemerintah dan DPRD ini yang harus dilakukan adalah apa yang diinginkan oleh rakyat. Betul. Ya kan? Apa kecenderungan keinginan rakyat gitu, bukan ya kalau seakan-akan memaksakan. Jadi ya tidak salah kalau orang berprasangka dan menganalisa hal-hal lain gitu. Iya. Jadi gini, Bang. Seperti itu. Iya, saya juga agak ragu lah menyerahkan suara kita ke sebuah institusi yang secara akseptabilitas ini juga sangat rendah lah di mata masyarakat kan. Nah, tapi kita tahu hampir semua partai ini setuju lah, ya kan. Mungkin hanya PDIP kalau saya tidak salah ya, yang yang tegas menolak itu PDIP. Yang sampai hari ini. Ya sebenarnya kalau ini nggak ada pengaruhnya juga. Iya. Satu partai doang ya kan. Satu partai doang. Nah, katakanlah ini terjadi. Iya. Nah, kira-kira sikap sivil ini, ya kan, ada NGO, ada masyarakat umum, ada entah itu seniman lah. Kalau atau prediksi apa. saya, Bang, dengan melihat penolakan yang cukup masif, kemudian reaksi masyarakat juga cukup negatif terhadap wacana itu, ketika dipaksakan saat-saat ini, saya kira akan menimbulkan perlawanan juga dari tadi yang saya bilang, kelompok civil society itu. Dan ini kekuatan politik yang tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa diabaikan. Karena kalau ini bersatu, kalau ini menyala, kalau ini menyala, wah bahaya gitu. Jadi kita punya pengalaman 2014 saja Pak SBY tidak mau ambil resiko gitu. Oke, kalau kita bicara ini Bang ya, kita bicara potensi konflik. Gitu, konflik ke depan. Karena kita bicara gini, kita punya pengalaman, Orde Baru, bagaimana kita bisa reformasi, gitu. Potensi konfliknya gede banget. Dan ketika ini memang digolkan dan terjadi secara paksa gitu, apa yang akan terjadi, Bang? Ya, saya kira kalau dipaksa sampai misalnya ada perlawanan yang cukup masif, kemudian dipaksa untuk disetujui, kemudian pemerintah juga atau presiden nih menyetujui itu resikonya besar sekali. Saya kira presiden kita tidak seperti itu. Soalnya kita bisa melihat di Agustus kemarin, ya kan, kalau begitu masif rakyat mayoritas tidak mau, saya kira presiden juga tidak mau begitu. Karena begini, karena presiden itu kalau kita lihat track recordnya 1 tahun terakhir ini, jadi semua program-program itu ya kan memang pro rakyat ya, ya kan, memang dari rakyat.
kita lihat MBG itu kan menyentuh langsung rakyat. Kemudian sekolah rakyat dan lain-lain itu judulnya kan rakyat semua itu. Kemudian mengembalikan tambang juga ke rakyat juga, ya kan? Ada koperasi lah, ada UMKM dan lain-lain. Itu perspektifnya perspektif kerakyatan. Jadi kalau misalnya perlawanan begitu masif, saya kira presiden tidak mau ambil risiko. Artinya Pak Prabowo itu juga menghitung sekarang. Menghitung dan makanya saya katakan sekarang ini masih dalam tahap tes ombak juga gitu. Karena ini kan masih lama. Nanti kan pilkada itu tidak menyatu lagi dengan pemilu presiden dan legislatif. Nanti 2030 kan. Jadi masih lama. Masih lama tapi wacana dari sekarang. Iya. Cek ombak lah Bang ya. Ada yang ini masukan saja untuk pemerintah ya. Jadi ketika mengeluarkan wacana-wacana politik seperti ini, harus melihat timing gitu. Harus melihat situasi yang cocok. Nah, kemarin Pak Bahlil itu saya juga udah sering kritik itu. Mengeluarkan wacana seperti ini di situasi kemarin pemerintah juga masih menangani bencana Sumatera, di Aceh dan Sumatera, kurang elok. Oke, Pak Bahlil itu kita akui cepat membaca sinyal politik dari presiden, cepat eksekusinya. Di SDM juga kan begitu dia, kan pasang badan terus. Nah, jadi oke, kita akui bagus itu, tetapi harusnya elit politik kita ini bisa membaca psikologi publik. Karena ini akan mempengaruhi penerimaan publik. Akseptabilitas tadi. Ini akan mempengaruhi penerimaan publik. Hatta soal pilkada via DPRD. Karena kemarin kan psikologi publik lagi kacau nih, lagi polemik juga soal bantuan lah, lagi berpolemik. Ditambah lagi polemik baru gitu kan. Ya kan, lihat saja. Setelah Pak Bahlil mengeluarkan wacana itu, lihat tuh komen-komen di media sosial itu. Kemudian ketum-ketum partai lain, lihat. Itu bisa saya pastikan 90% itu negatif semua responnya. Jadi strategi komunikasi juga itu menentukan bagaimana penerimaan publik terhadap isu-isu politik yang dibuang oleh koalisi dan program-program juga yang ditawarkan oleh pemerintah. Jadi dari hulu ke hilir sebenarnya harus dihitung betul untuk mengeluarkan wacana itu. Nah, karena sudah terlanjur keluar, sudah berpolemik sampai sekarang, kita juga masih membicarakan itu, ya kan? Ya walaupun belum pasti nih, ini mau dibahas apa enggak? Jadi atau enggaknya? Jadi atau enggak? Tapi prediksi saya sih, kalau ini agak mereda, April itu akan mulai dibahas. Cepet ya. Agak ngeri-ngeri sedap tuh bulan April. Melihat cek ombak masyarakat dulu. Iya. Melihat-lihat, mengukur-ngukur kan. Tapi kan gini Bang, ini mungkin agak inilah ya. Artinya kan ini soal cara pandang aja kita untuk melihatnya. Kalau memang kita melihat pemilu ini dari segi efisiensi, ya mungkin efisien. Ya walaupun tentu ada resiko-resiko. Tapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang motif yang agak-agak itu kan, ini sebuah bentuk usaha kita bicara untuk antisipatif saja. Ya, untuk antisipatif ya. Nah, kan? Karena kita punya luka lama. Soal begini. Nah, kira-kira Bang, ini harapan lah. Harapan kita ke depan ini terkait polemik inilah. Kira-kira Bang Iwan ini bisa memberi masukan apa tuh kepada pemerintah lah, agar situasi-situasi seperti ini bisa katakanlah tidak menjadi bola liar aja kan, yang membuat kita resah dan lain-lain itu. Dan bentuk antisipasi seperti apa bila memang pilkada ini lewat DPRD itu terjadi lah, kira-kira seperti apa? Ya, saya yakin pemerintah ini sebenarnya punya niat baik untuk rakyat, untuk bagaimana mensejahterakan rakyat. Pak Prabowo kan ribuan kali dalam pidatonya ngomong, kita berdiri di sini atas mandat rakyat untuk menyejahterakan rakyat. Jadi kalau ada program, kalau ada kegiatan yang tidak sesuai dengan apa keinginan rakyat, ya kita tidak akan lakukan. Saya kira soal wacana pilkada ini kan tadi berbicara tentang efisiensi dan efektivitas tadi. Niatnya baik sebenarnya, tetapi kan harus dilihat secara holistik. Tidak hanya melihat satu sisi saja gitu. Harus dilihat juga bagaimana pilkada langsung ini lahir.
Lahirnya dari mana? Ini kan lahirnya dari proses yang tidak gampang. Masa Orde Baru ya kan, demonstrasi besar-besaran. Ini hadiah luar biasa. Nah kalau bicara mana yang lebih mahal soal biaya pilkada dengan harga hak langsung rakyat itu, saya kira hak langsung rakyat itu tidak bisa dinilai dengan materi, ya kan? Jadi harapan kita memang pemerintah dan DPR yang tidak melihat pada satu sisi saja. Apalagi ada dugaan-dugaan misalnya ada motif tersembunyi, motif politik tersembunyi di belakang itu. Gitu. Artinya jangan egois sebagai elit politik, jangan egois. Harus lurus niatnya, memang untuk rakyat gitu. Jangan ada motif-motif di belakang ini. Karena apa? Karena kalau jadi DPRD via DPRD pilkada via DPRD, yang untung itu adalah partai-partai besar yang punya kursi banyak di seluruh Indonesia gitu. Ya kan? Yang menentukan siapa calon kepala daerah ya mereka itu gitu. Jadi kekuasaan akan lebih besar ke partai politik. Nah, partai politik siap apa enggak gitu. Nah, karena kita bicara demokratisasi di internal partai politik pun masih butuh diskusi panjang. Ya kan? Nah, pimpinan-pimpinan partainya masih itu terus sudah beberapa kali periode ya kan. Kalaupun diwariskan ke anaknya atau keluarganya, masih fenomenanya begitu. Jadi masih muter-muter, ya itu harapan muter-muter di kita. situ-situ aja. Kalaupun ke depan, pilkada ini dipaksakan atau dilaksanakan, bukan dipaksakan, dilaksanakan via DPRD ya, kita berharap ya politik uang itu benar-benar ditekan habis gitu. Biaya itu yang benar-benar ditekan habis gitu. Jangan kita hanya memindahkan money politik itu dari akar rumput, dari rakyat langsung yang banyak itu ke kalangan elit gitu. Iya. Jangan sampai seperti itu. Harus transparan pembahasannya. Dari pasal per pasal, poin per poin itu harus transparan. Oke. Ya. Mungkin menarik ya. Sampai sini dulu tuh pembahasan kita. Ntar kita akan bahas lagi di podcast kita selanjutnya ya. Karena ini tuh daging semua ya pembahasannya. Oke teman-teman, kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Menyala.